Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerjasama kelompok kami, yaitu hubungan kerjasama bilateral dan multilateral. File presentasi ini disusun oleh kelompok 5 yang beranggotakan Farhan Hadi Suryana, Firda Trimahbubatul Jannah, Natasha Khairunisa, Nugraha Utami, Raffi Habisarsono, dan Tiara Renata. Setiap negara pasti melakukan perjanjian yang dapat memberikan keuntungan untuk kedua negara dengan tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakatnya. Perjanjian yang dilakukan antara negara itu sering disebut dengan perjanjian internasional. Perjanjian internasional adalah sebuah kesepakatan dalam bentuk dan nama tertentu yang telah diatur dalam hukum internasional. Perjanjian internasional bersifat global karena mengatur negara maupun organisasi internasional yang ada di dunia. Kerjasama internasional antar negara dibagi menjadi dua. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah bentuk kerjasama yang dilakukan dua pihak negara dengan tujuan yang telah ditetapkan, dan kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara atau dalam jumlah banyak. Kerjasama bilateral yang diikuti Indonesia. Perjanjian bilateral antara Indonesia dengan Arab Saudi. Dalam perjanjian Joint Action Plan RI-KSA yang disetujui pada 1 Maret 2017 memuat beberapa kerjasama, antara lain kerjasama International Health Regulation untuk mengatasi permasalahan penyakit menular yang rentan terjadi saat musim haji, kerjasama penempatan dan perlindungan tenaga kesehatan profesional Indonesia ke Saudi Arabia, kerjasama pelayanan kesehatan bagi jamaah haji Indonesia, kerjasama penelitian dan pengendalian serta pencegahan penyakit MERS-CoV. Kerjasama bilateral yang diikuti Indonesia. Pada 25 Februari 2020, pertemuan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi di acara Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral Negara-Negara G20 di Riyadh difokuskan pada 3 hal utama, yaitu agenda G20 Presiden Arab Saudi. Agenda ini dilakukan untuk penguatan kerjasama bilateral Indonesia-Arab Saudi. Menko Sri Mulyani menyampaikan bahwa sektor pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat diperkuat bagi kedua negara. Saat ini, turis dari Indonesia dalam skema ibadah umroh merupakan yang terbesar di Arab Saudi. Hal ini mengingat kuota haji yang terbatas dan masa tunggu haji yang lama. Sektor kedua yang diusulkan adalah investasi. Investasi Arab Saudi dapat disalurkan melalui Sovereign Wealth Fund atau SWF yang saat ini sedang dibentuk oleh Indonesia untuk penyediaan, pembiayaan, serta pembangunan ibu kota baru dan Aceh. Hal ini bertujuan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian Indonesia melalui investasi domestik. Kerjasama bilateral yang diikuti Indonesia pada sektor ekonomi. Islamic Development Bank atau ISDB sedang melakukan proses kenaikan modal umum. Di sisi lain, Indonesia mempunyai kepentingan untuk menaikkan kepemilikan modal di ISDB dan menempatkan permanen eksekutif direktur di ISDB. Penguatan peran Indonesia di ISDB tidak hanya untuk kepentingan Indonesia, namun juga sebagai langkah strategis untuk memperkuat kerjasama ISDB dengan negara-negara Asia, bahkan antara negara-negara Timur Tengah dengan Asia. Manfaat kerjasama bilateral bagi Indonesia. Yang pertama, menambah pengetahuan mengenai pencegahan penyakit menular. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan ekonomi seperti pemanfaatan tempat pariwisata dan mudah mendapatkan pinjaman uang. Yang ketiga, memperoleh perlindungan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di Arab Saudi. Yang keempat, memperkuat posisi dan daya tawar Indonesia. Kerjasama multilateral yang diikuti Indonesia. United Nations atau UN atau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yaitu organisasi internasional yang bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia, serta mendorong hubungan persaudaraan antar bangsa melalui penghormatan hak asasi manusia. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 atau tahun yang sama ketika PBB didirikan, dan sejak tahun itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri.
Kerjasama multilateral yang diikuti Indonesia. Salah satu prestasi Indonesia di PBB adalah saat Menteri Luar Negeri Adam Malik menjabat sebagai Ketua Sidang Majelis Umum PBB untuk masa sidang tahun 1974. Indonesia juga terlibat langsung dalam pasukan perdamaian PBB. Dalam hal ini, Indonesia mengirimkan pasukan Garuda untuk mengemban misi perdamaian PBB di berbagai negara yang mengalami konflik. Kerjasama multilateral yang diikuti Indonesia. Pada tahun ini, sidang pleno ke-6 IUNCF mengusung topik diskusi keketuaan Indonesia pada penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi KTT tahun 2022. Keketuaan Indonesia pada KTT G20 ini diharapkan akan menjadi sebuah momentum krusial dalam sejarah G20. Indonesia tengah berupaya mempromosikan kerjasama multilateral dan inklusivitas guna mendorong partisipasi berbagai pihak untuk bekerja sama membangun kembali dunia pasca pandemi dan memastikan terciptanya akses yang adil kepada sumber daya dan layanan kesehatan. Manfaat kerjasama multilateral bagi Indonesia. Yang pertama, memperoleh akses sumber daya dan layanan kesehatan yang baik. Yang kedua, memperoleh bantuan dalam upaya pemulihan pasca pandemi. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Yang keempat, memperoleh dukungan untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Dan yang terakhir, memperoleh pengalaman yang lebih besar dalam rangka menjaga perdamaian dunia. Kesimpulannya adalah kerjasama bilateral dan multilateral adalah kerjasama yang saling menguntungkan bagi negara yang melakukan kerjasama itu. Namun, di samping kesamaannya itu, kerjasama bilateral dan multilateral memiliki perbedaan yang terletak pada jumlah negara yang melakukan kerjasamanya. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.